Hai, kembali lagi di channel terbaru aku, Drama Wina. Hari ini aku akan menceritakan drama keluaran terbaru dari Ena TV yang berjudul Bora Deborah atau True to Love. Menceritakan tentang Yoon Bora yang diperankan oleh Yoo In-ah, seorang penulis bergenre romantis sekaligus influencer terkenal tentang kencan. Berbeda dengan kehidupan aslinya, Bora selalu mendapatkan pengkhianatan. Jadi bagaimanakah kisah Bora ya? Ini dia alur cerita drama True to Love episode yang pertama. Episode pertama menceritakan tentang Bora yang sedang diwawancarai sebagai influencer tentang kehidupan asmara dan ia memberitahukan tentang kehidupan percintaan orang-orang sekarang. Sebenarnya mereka tidak membutuhkan apa itu yang namanya cinta, hubungan, sebagai kekasih dan sebagainya. Mereka lebih mementingkan apa yang akan mereka lakukan untuk hidup. Sulit mendapatkan pekerjaan, harga rumah yang terus meroket, dan kenyataan pahit dan masa depan yang tidak pasti membuat mereka berpikir kencan bukanlah pilihan yang tepat. Padahal, setiap hari orang-orang di Korea menonton drama romantis. Namun jika disuruh memilih, Bora akan lebih memilih pekerjaan dan juga cinta. Ia yakin ada strategi anti gagal yang bisa membuatnya mendapatkan keduanya. Saat ini, Bora memang mempunyai kekasih. Namun sayang, kekasihnya ini lebih menyukai pekerjaannya. Jadi apakah bersama dengan kekasihnya, Bora bisa mendapatkan strategi yang bagus agar hubungan mereka berdua lancar? 실패하지 않을 전략이 있고. Sementara itu, di lain tempat ada Lee So-yuk, seorang penerbit tampan. Kawannya, Han Sang-jin, tengah gencar menyuruh So-yuk untuk menggait Bora menjadi penulis di perusahaan mereka. Karena baru saja Bora meliris sebuah buku dan sedang mencari perusahaan penerbit baru. Namun, So-yuk masih belum tertarik dengan Bora. Bora mempunyai seorang kekasih yang luar biasa bernama No Juan. Juan adalah seorang pengusaha, anak dari ayam goreng ibu, yang pernah berkata akan menikahi Bora pada tahun ini. Saat curhat dengan kawannya, Lee Yo-jong, Bora berkata ia tidak akan menikah jika Juan tidak melamarnya dengan benar. Apalagi sebentar lagi adalah anniversary mereka yang ketiga. Lalu kemudian Juan menelpon Bora. Selain merindukan suara kekasihnya, Juan juga menyampaikan di hari anniversary mereka nanti ada yang akan Juan sampaikan. 예약 힘들게 했어. 기대해도 좋아. Sementara itu, Han Sang-jin masih gencar menyuruh So-yuk untuk menggait Bora pada perusahaan mereka. Apalagi tersiar kabar Bora akan segera menikah. Kesuksesan yang tiada tara. Dari influencer tentang kencan yang sangat terkenal, kemudian ia sukses dan sekarang mempunyai pria yang mencintainya dan akan segera menikah. Namun, So-yuk tetap menolak karena menurutnya pemikirannya dengan Bora jauh berbeda. 전략이 필요하다. 나를 숨기고 상대를 Tidak hanya melalui sebuah wawancara atau video, terkadang Bora juga memberi nasihat percintaan pada orang yang baru ia temui. Ia bisa langsung mengetahui bagaimana orang tersebut menjalani kehidupan percintaan dan kemudian mencarikan jalan keluarnya. Pada saat itu, Bora dengan penuh keyakinan bertemu dengan kekasihnya Juan di sebuah restoran. Bora berpikir malam ini ia akan dilamar dan kemudian menjalani kehidupan rumah tangga yang sempurna. 결혼하자는 거지? Namun ternyata Bora salah besar. Juan ingin menyampaikan jika ayam goreng ibu miliknya sukses besar. Jadi sepanjang malam Juan hanya membicarakan bisnis keluarganya saja dan Bora sadar kekasihnya ini tidak akan pernah melamarnya. Mereka jelas tetap akan menjalani kehidupan percintaan seperti ini saja. 그의 입에선 끝내 내가 기대한 말은 나오지 않... Bora mengeluhkan hal ini kepada sahabatnya Lee Yo-jong. Menurut Yo-jong, mungkin setelah proyeknya ini berhasil, Juan baru akan melamar Bora. Dan juga bisa jadi Bora yang harus inisiatif duluan untuk mengatakan hal ini kepada Juan. Tapi Bora tidak mau melakukannya karena menurutnya pria yang harus melakukannya terlebih dahulu dan tugas wanita hanya mendorong mereka saja. Dan kemudian Bora pun mendapatkan ide. 칠 수밖에 없는 공을 던져주겠어.
어. Keesokan harinya, Bora ada siaran radio dan membahas tentang percintaan. Salah satu host kemudian membacakan surat dari seseorang yang bertanya tentang hubungan tanpa status yang sedang orang itu alami. Pria itu tidak pernah menyatakan jika mereka benar-benar berpacaran. Tidak ada hari jadi, tidak ada hari spesial, cincin, atau pengakuan jika mereka adalah sepasang kekasih. Pria tersebut tidak pernah menyatakan jika ia mencintainya, tapi lebih mengatakan, "Kuharap bayi kita mirip denganmu setelah mereka berhubungan." Dan sekarang, ia mulai muak dengan semua itu. Di lain tempat, Sohyuk mendengarkan acara radio itu di dalam mobilnya, dan sepertinya dia sadar siapa pria yang dimaksud. 커가는 행동을 하고 여주는 주대 약속은 안 하고. Bora kemudian memberikan pendapatnya. Jika pria seperti itu sering disebut dengan pria jahat, pria introvert, dan dia adalah pria yang berkepribadian ganda. Menurutnya, pria seperti itu sangat konyol. Terlebih sebagai wanita, kita tidak bisa sakit hati dengan apa yang ia lakukan. Tiba-tiba pria itu memberikan undangan pernikahan sambil berkata, "Emang kita ada hubungan apa?" Jadi menurut Bora, jangan berhubungan dengan pria jahat seperti itu jika belum ada komitmen apapun. 아, 진짜 뭐라는 거야? Lalu Bora menyebut kata pernikahan, di mana saat ini Juan juga mendengarkan radio Bora. Bora berkata, pernikahan terjadi ketika sang pria memberikan sesuatu kecil dan berkilau kepada pasangannya, lalu kemudian berkata, "Maukah kamu menikah denganku?" Dan Juan pun tersenyum mendengar ucapan kekasihnya itu. 오늘따라 어찌나 팩트로 뼈를 때리는지. Setelah acara radio selesai, mereka kemudian membahas siapa sih yang mengirim cerita seperti ini. Salah satu pekerja di sana bernama Yuri kemudian berkata, mungkin saja memang cerita itu ada dan si wanita masih berharap kepada si pria. Menurut Bora tidak. Pria jahat yang tidak mau berkomitmen seperti itu lebih mudah menyudahi suatu hubungan dan mengakhirinya tanpa bilang apapun kepada sang wanita. 치사한 거야. 불공평한 거고. Sohyuk merasa kata-kata Bora hanya omong kosong belaka. Bagaimana bisa Bora tahu isi hati seseorang? Menurut Han Sang-jin, perkataan Bora benar adanya dan ia tahu Sohyuk sedang mengalaminya dan kasihan kepada kekasih Sohyuk yaitu Yuri. Karena selama ini Sohyuk tidak pernah mengatakan cinta kepada Yuri. Menurut Han Sang-jin, ini sama saja Sohyuk mempermainkan Yuri dan merasa baik-baik saja karena selama ini Yuri menyukai Sohyuk. 이러나 저러나 유리는 너 좋아하니까 아무것도 안 하는 거잖아. Lalu kemudian Sohyuk pun membaca semua buku-buku milik Bora di dalam mall. Sementara itu Bora setelah dari radio, ia memutuskan untuk pergi ke mall untuk melihat perhiasan cincin. Sohyuk kemudian meminta timnya untuk segera menghubungi Bora dan memintanya bergabung ke dalam perusahaan mereka. Mungkin sekarang Sohyuk sudah mendapatkan pencerahan cinta dari buku-buku milik Bora. Sohyuk pun kemudian pergi ke toko perhiasan untuk membeli hadiah. Sementara Bora, ia sudah menunjuk satu cincin yang akan ia beli bersama dengan kekasihnya. Ia kemudian meminta pegawai di sana untuk menyimpan cincin ini dan jika ia datang lagi bersama dengan Juan, ia ingin pegawai itu menunjukkannya kepada kekasihnya. 그럼 네 알죠. Lalu kemudian datanglah Sohyuk yang juga ingin membeli perhiasan. Ia bingung harus beli yang mana, sampai kemudian ia ingin membeli cincin, tapi ia juga bingung untuk apa dia beli cincin. Apalagi cincin itu hanya hadiah untuk seseorang saja. Bora yang mendengar hal itu kemudian berkata, jika tidak ada hanya hadiah di dalam suatu hubungan, hadiah harus punya makna tertentu atau pesan tertentu. Seperti hadiah untuk minta maaf dan lain-lain. Pasti ada pesan di balik hadiah tersebut. Tapi menurut Sohyuk, hal itu sama saja dengan suap dan ia kurang menyukainya. Dan sekarang, Sohyuk kemudian menunjuk cincin yang sedang dipakai Bora. Ia akan membeli cincin tersebut. Karena cincin itu langsung dibeli, otomatis Bora harus rela cincin limited edition itu terjual kepada Sohyuk. 그럼요. 포장 예쁘게 해드릴게요. Bora kesal karena cincin kesukaannya jatuh ke tangan pria seperti Sohyuk. Dan kemudian setelah ia pergi, ia mendapatkan telepon dari Yojong jika ia mendapatkan tawaran kerjasama di perusahaan penerbit. Dan Yojong yang saat ini juga berada di mall, tidak sengaja malah melihat Juan berada di dalam toko perhiasan. Yojong yakin Juan mungkin saja membeli sebuah cincin untuk melamar Bora. 그렇다면 내
대답은 yes, I do. Selama perjalanan pulang, Bora terus kepikiran tentang cincin yang dibeli oleh Juan dan bagaimana ia akan mengatakan yes I do kepada Juan. Tapi kemudian ia malah kembali bertemu dengan Sohyuk, namun karena hatinya lagi bergembira, ia malah menyemangati Sohyuk yang sedang menunggu Yuri, kekasihnya. Dan ternyata Yuri adalah pegawai di radio tadi, yang mana dialah yang juga menulis surat pertanyaan di radio tersebut tentang pria yang tidak mau berkomitmen. 우리 이제 그만 보자. Ternyata Yuri ingin mengakhiri hubungannya dengan Sohyuk. Yuri sudah tidak tahan, hanya sendiri menyukai Sohyuk. Yuri ingin bertemu seseorang yang mencintainya dengan tulus lalu kemudian menikah sebelum umurnya semakin tua. Yuri sadar selama ini Sohyuk tidak benar-benar menyukainya, tapi ia bersikeras terus menempel kepada Sohyuk hingga akhirnya ia terluka. Kemudian Yuri berkata kata yang sama dengan Bora, yaitu jika Sohyuk mencintainya, Sohyuk akan memberikan cincin dan kemudian berlutut dan kemudian berkata, maukah kau menikah denganku? Namun Yuri sadar itu tidak bisa ia temukan pada diri Sohyuk, sehingga Yuri pun akhirnya menyerah. Sohyuk memang pria jahat, pengecut dan juga egois, dan pada malam itu Yuri dan Sohyuk pun berpisah dengan tangisan dari Yuri. Sayangnya di sini Sohyuk tidak membela dirinya sendiri. Ia hanya diam dan merasa semua perkataan Yuri benar adanya. Ia pun melepaskan Yuri pergi begitu saja. Dan kemudian alur cerita drama Bora Deborah atau True to Love episode yang pertama pun selesai. Jangan lupa tonton kelanjutan ceritanya dan jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan bantu channel Wina yang baru ini semakin berkembang ya. Terima kasih.